Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita diberikan kesehatan walafiat seperti sekarang ini. Yang kedua, tak lupa pula kita haturkan junjungan kita pada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rizq Agusri, kelas Elektro E1, akan membuat tugas video UAS AIK, dosen pengampu Bapak Fajri Ramadan. Baik, selanjutnya saya akan membawakan dengan berjudul Akhlak. Definisi akhlak dalam Islam. Penjelasan tentang apa itu akhlak. Akhlak itu ialah perilaku, budi pekerti, karakter. Akhlak sebagai cerminan iman seseorang. Keterkaitan akhlak dengan ibadah. Contoh, akhlak dalam Islam adalah sistem nilai yang menganut perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia, dan ataupun itu dengan tetangga kita seperti masyarakat dan yang lain-lain, maupun alam semesta. Akhlak merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, semakin sempurna pula imannya. Akhlak yang baik juga akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sumber akhlak dalam Islam, yakni ada dua, Al-Quran dan Hadits. Al-Quran sebagai pedoman utama dalam membentuk akhlak mulia. Contoh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak, misalnya tentang kejujuran dan kasih sayang, dan juga keadilan. Hadis sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Contoh hadis tentang akhlak, misalnya tentang senyum, menjaga lisan, dan menolong sesama. Contoh, sumber utama akhlak dalam Islam adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman yang lengkap tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku. Misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati perbedaan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Quran, hadis juga merupakan sumber penting dalam membentuk akhlak mulia. Rasulullah SAW adalah suri teladan terbaik bagi kita. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Bukhari. Banyak hadis yang mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku, seperti hadis tentang senyum adalah sedekah, menjaga lisan dan perkataan yang buruk, dan menolong sesama yang membutuhkan. Selanjutnya, contoh akhlak mulia dalam Islam: jujur dan amanah, adil dan bijaksana, kasih sayang dan peduli, sabar dan pemaaf, rendah hati dan tidak sombong, menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan dan lingkungan. Contoh, ada banyak contoh akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Di antaranya adalah jujur dan amanah. Rasulullah SAW sangat dikenal dengan sifat jujur sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Kita juga harus adil dan bijaksana dalam setiap tindakan dan mengambil keputusan. Kita harus saling membantu dan menyayangi, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu juga, kita harus sabar dan pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain adalah tindakan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, tidak sombong juga merupakan akhlak yang kita miliki. Kita juga tidak boleh merasa lebih baik dari orang tua, guru. Menghormati mereka adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang baik. Mereka telah berjasa besar terhadap hidup kita. Selanjutnya, manfaat akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat, meningkatkan kualitas hidup,
menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Contoh, akhlak mulia memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Kedua, akhlak mulia dapat menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Jika setiap orang memiliki akhlak yang baik, maka tidak akan ada lagi pertengkaran, permusuhan, dan kejahatan. Ketiga, akhlak mulia dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita akan merasa bahagia, tenang, dan damai. Keempat, kita akan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Orang lain akan melihat kita sebagai sosok yang positif dan inspiratif. Baik, selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya ialah dari ceramah ini tentang pentingnya akhlak dalam Islam. Ajakan untuk memperbaiki akhlak dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus menjaga akhlak kita agar kita disenangi banyak orang dan tidak membuat orang lain sakit hati. Maka itu kita harus menjaga hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.